Yang melatar belakangi saya mendirikan coffee shop ini itu karena melihat peluang, terus letaknya juga strategis kan di belakang kampus, banyak kos-kosan juga sekitar sini, terus banyak mahasiswa yang laptopan kayak gitu bikin tugas sambil ngopi. Pertama-tama dari sosial media ya, jadi dimanfaatin gitu. Instagramnya ada, Instagram kita itu dalgo.co, terus posting di sana, bikin story, terus dari mulut ke mulut, dari teman ke teman sih. Di situ kita sempat bikin event, terus ya dari sana jadi mulai ada customer gitu. Cara membangun hubungan baik dengan customer, kita sebagai karyawan barista itu menerapkan sistem senyum, sapa, ya mas, ramah kepada customer yang datang. Terus ya kita sambil ngopi, kalau bawa temen tuh sambil ngobrol gitu-gitu. Ya kayak temen sendiri gitu sih, tapi tetap balik lagi sih, tetap sopan, ramah gitu. Kalau customer yang datang ke sini macam-macam ya mas, ada yang baik kayak biasanya cerewet, terus rese, ada yang ngebantu juga sih kalau misalnya beres ngopi terus mejanya dibersihin gitu. Kalau customer yang kurang nyenengin ya ada ya pasti, tapi nggak terlalu di ini sih, nggak take it personally lah, nggak yang baper gitu. Paling ya udah gitu. Paling kita profesional aja gitu, tetap ramah, tetap ngelayanin gitu-gitu. Manajemen keuangan kalau dari belanja bahan-bahan itu dari ownernya sendiri ya, jadi kayak kita ada bukunya gitu, ada buku penghasilan sama buku belanjaan gitu-gitu, berapa yang uang masuk terus berapa uang yang keluar. Habis itu buat penghasilan seharian itu ada bukuannya, jadi setiap closingan itu udah dicatat, ada laporannya. Jadi kalau udah hitung-hitungan itu langsung kayak per bulan gitu mas, ada bukunya gitu. Kita pakai aplikasi Moka, di situ udah ada kayak udah dibagi-bagi gitu, udah dari sistemnya, misalnya kayak non tunai, terus non tunai gitu-gitu. Oh banyak yang disukai non tunai sih mas, karena kan banyak yang cashless gitu ya mahasiswanya. Jadi kita ada rekening coffee shopnya, ada juga yang cash gitu, tapi lebih banyak yang suka itu non tunai. Menurut saya tempat ini tempat yang ideal bagi saya. Kenapa saya katakan ideal? Menurut saya tempat saya yang enak, tidak berisik, tempatnya yang nyaman untuk mengerjakan tugas, untuk ya kumpul dan berdiskusi. Tempat ini sangat ideal. Nyaman sih pastinya kalau buat nugas, kumpul sama teman gitu. Dari ambience-nya juga mendukung gitu lah. Kalau menurut pendapat saya tempat ini
nyaman, terus nggak terlalu lama ya kalau buat tugas tuh nggak bising, nggak terganggu, jadi ke distract. Biasanya kan kalau kopian lain tuh terlalu rame, berisik, jadinya buat tugas tuh kayak ke distract. Ya menurut saya nyaman. Pendapat saya kalau tentang tempat ini sih, indoornya bagus, saya akuin indoornya enak banget, cozy banget. Tapi kalau buat outdoornya masih kurang ya, soalnya kayak kurang terawat aja kalau buat outdoornya gitu. Itu sih kalau menurut saya. Menurut saya tempat ini sudah nyaman banget buat buat tugas gitu, soalnya nggak terlalu rame, enak buat diskusi, ya intinya nggak terlalu rame gitu aja. Oh, menurut saya tempat ini cukup nyaman ya, terutama dari pelayanan pertama itu, terus dari kopinya juga lumayan lengkap, jadi saya cukup nyaman untuk kopi di sini, terutama bareng teman saya untuk mengerjakan tugas terutama. Tempatnya bagus. Saya suka di bagian outdoornya karena banyak angin gitu kan. Kalau di dalam dingin. Terus juga kurang luas sih sebenarnya. Tapi kalau di luar saya suka. Bagus sih tempatnya. Kebetulan aku kos di daerah sini, jadi kalau ke kampus atau lagi keluar gitu sering lewat tempat ini gitu. Tahu tempat ini pertama karena sering lewat sini, nah terus mau tak coba gitu. Tahu-taunya ya nyaman, bersih, bagus. Saya tahu tempat ini dari teman-teman saya. Teman-teman saya tuh ngajak, kan ayo kita cari tempat yang enak, yang nyaman diskusi. Terus saya tanya tempat yang di mana ini. Saya tahu tempat yang enak, tempat yang cocok untuk diskusi, idealnya di mana. Saya diarahkan untuk ke sini, seperti itu. Kalau tempat ini saya tahunya dari ini, teman saya beli. Saya biasanya kalau ngerjain tugas itu dia ngajaknya di sini biasanya. Soalnya suasananya sesuai buat ngobrol, ngerjain. Saya tahu tempat ini dari teman saya yang awalnya itu diskusi sama wali kelas ya mungkin ya. Itu buat diskusi tentang filosofi itu aja. Jadi ditanyain tempat yang enak, yang sepi, yang buat bisa diskusi enak gitu. Karena kebetulan saya kos dekat sini, jadi sering lewat sini. Jadi apa salahnya mampir gitu kan. Tahu tempat ini dari teman saya sendiri. Gitu. Karena kebetulan kosnya dekat sini. Kebetulan saya nggak pakai itu pembayaran non tunai kayak gitu, jarang. Jadi saya lebih suka pakai tunai. Jadi saya nggak pakai QRIS. Mungkin untuk beberapa orang pembayaran kayak gitu lebih efektif ya. Emang lebih efektif sih. Tapi untuk saya pribadi saya lebih suka yang pakai cash. Menurut pendapat saya sih lebih gampang kalau buat bayarnya, nggak perlu uang tunai. Jadi ya bagus saya. Menurut saya pembayaran QRIS atau pembayaran secara tidak tunai ini sangat membantu. Kenapa? Kadang kita juga sering lupa gitu kan naruh uang, atau bahkan kita nggak bawa uang, tapi kita selalu membawa HP. Kalau uang mungkin bisa tidak bawa, tapi kalau HP selalu kita bawa, jadi sangat membantu. Kalau buat saya sendiri masih terbantu ya, karena kan saya kan tipe yang cashless gitu. Jadi mending pakai kris gitu kan. Kadang-kadang kan soalnya ada yang nggak bisa debit, tapi dengan adanya kris pasti terbantu banget gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Kalau terbantu sih terbantu, cuman mungkin kendalanya tuh ada di jaringan, terus ada di misalnya nih, misal tokonya ini udah kerjasama sama QRIS, mungkin ada beberapa metode pembayaran yang belum kerjasama gitu, misalnya kayak GoPay gitu, itu juga terkendala mungkin di beberapa individu gitu. Untuk pembayaran QRIS kan itu secara digital, jadi pembayarannya itu tidak perlu membawa uang tunai. Menurut saya itu cukup memudahkan, terutama untuk orang yang biasanya jarang membawa uang. Jadi kayak ada QRIS gitu, bisa tanpa bawa uang kita bisa membayar orderan kita. Jadi menurut saya QRIS itu cukup bermanfaat, terutama bagi kita mahasiswa. Kalau saya aslinya nggak pernah bayar pakai non tunai, soalnya saya belum buka yang seperti itu, bank atau apa-apa itu nggak terlalu minat gitu.
Jadi saya nggak terlalu terbantu.